ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa lisan kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Bentuk terima kasih kita, bentuk syukur kita atas semua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sebagai hamba yang senantiasa diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, seharusnya lisannya senantiasa mengucapkan alhamdulillah. Bagaimana tidak, jamaah rahimakumullah? Betapa banyak nikmat yang Allah curahkan kepada kita. Detik ini Allah Subhanahu wa taala pilih kita sebagai hamba pilihan. Tidak semua Allah pilih. Di pagi hari ini kita bisa menghambakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini tanda, ini sinyal bahwasanya Allah Subhanahu wa taala peduli kepada kita, cinta kepada kita. Bisa jadi pagi ini kita diberi sakit, nggak bisa ke masjid. Bisa jadi pagi ini kita tertidur lelap, tidak bisa bangun untuk sholat subuh. Akan tetapi di pagi hari ini, tanda kasih sayang Allah, tanda cinta Allah kepada kita itu jelas adanya. Oleh karena itu, jamaah rahimakumullah, tanda dan bentuk terima kasih kita kepadanya senantiasa lisan kita mengucapkan alhamdulillah. Berapa kali dalam sehari kita mengucapkan alhamdulillah? Sehari sekali, dua kali tidak cukup, jamaah. Bahkan kita harus meluangkan waktu di pagi hari selesai zikir pagi untuk mengucapkan alhamdulillah 100 kali, 200 kali. Jangan sampai lisan kita ini diberikan nikmat yang banyak akan tetapi lupa untuk berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanda terima kasih kita, tanda syukur, jamaah rahimakumullah. Kita memuji Rabbul Alamin. Butuh 10 menit saja, bahkan 5 menit untuk mengucapkan 100 kali alhamdulillah sambil merenung, ya Allah, saya masih kuat umur 60. Saya masih bisa menjaga sholat subuh di masjid, yang mana sholat subuh semua kita paham pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sambil kita mengucapkan alhamdulillah, ya Allah, keluarga saya masih utuh. Alhamdulillah, saya masih bisa membaca Al-Quran. Alhamdulillah, saya masih bisa makan makanan yang enak.
Karena banyak orang seumur jenengan ini banyak makanan yang sudah tidak bisa dimakan. Itu semua kita renungi jamaah rahimahullah. Agar iman kita, rasa syukur kita semakin bertambah, semakin yakin. Karena ketika seperti itu insya Allah rahmat, berkah dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala jelas ada. Dan nikmat jelas akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Siapa yang tidak menginginkan di antara kita memiliki anak keturunan yang membanggakan, bukan hanya sekedar di dunia. Kalau hanya sekedar membanggakan di dunia sudah banyak jamaah rahimakumullah. Menjadi menteri, menjadi ini, memiliki perusahaan terkenal, memiliki pemasukan yang banyak, itu sudah banyak. Akan tetapi sebagai seorang muslim tentu menginginkan bagaimana memiliki keturunan yang bukan hanya membanggakan di dunia, akan tetapi membanggakan di akhirat kelak. Karena itu sebenarnya yang kita butuhkan sebagai seorang bapak, sebagai seorang ibu, sebagai kedua orang tua yang kita butuhkan bagaimana memiliki anak yang membanggakan di akhirat kelak. Jamaah. Dan ketika kita meninggal, ada yang senantiasa mentransfer doa-doa terbaiknya. Akan tetapi banyak di antara orang tua yang tidak paham apa yang seharusnya dilakukan agar memiliki anak yang bermanfaat di dunia dan memiliki kebanggaan di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada dua tirakat bagaimana kedua orang tua harus melaksanakannya, harus melakukannya agar anaknya menjadi anak yang membanggakan di dunia dan di akhirat kelak. Agar anak kita menjadi anak yang soleh, solehah, yang senantiasa mendoakan kita ketika kita sudah tiada. Itu yang terpenting ya rahimah. Bukan hanya sekedar anaknya sekolah tinggi, lalu memiliki perusahaan terkenal namanya disebut-sebut, akan tetapi tidak memiliki fondasi agama. Ketika bapak meninggal, dia akan lupa, dia akan sibuk memikirkan dunianya, lupa untuk berdoa, untuk mendoakan kedua orang tuanya, lupa. Kenapa? Karena tidak ada tirakat dari kedua orang tuanya. Alhamdulillah. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah. Ada sebuah kisah yang indah dari seorang ulama yang sangat kita kenal, sering kita dengar namanya disebut-sebut oleh para ulama. Ceritanya jamaah rahimahullah, ulama ini lahir dalam keadaan buta. Mungkin sudah kita dengar, sering dengar kisahnya, kan, tetapi mari kita ulang agar kita menjadi orang tua yang senantiasa memikirkan masa depan terbaik anak kita. Ulama ini jamaah rahimahullah lahir dalam keadaan buta. Seorang ibu yang melihat bayinya buah hati, belahan jantung, lahir dalam keadaan buta, apa yang dilakukan jamaah rahimahullah oleh seorang ibu? Apakah terdiam dan merenung lalu tidak terima dengan takdir Allah Subhanahu wa taala? Tidak jamaah rahimahullah. Yang dilakukan oleh seorang ibu yang melihat bayinya lahir dalam keadaan tidak bisa melihat, apa jamaah? Seorang ibu menghidupkan malam-malamnya selama 1 bulan, bahkan ada yang mengatakan selama 2 bulan jamaah. Seorang ibu ini tirakat menghidupkan malam-malamnya, menghamparkan sejadahnya, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, bukakan mata kedua anak, jadikan mata anakku seperti mata anak-anak yang lainnya yang bisa melihat. 2 bulan lamanya jamaah rahimakumullah. Ini tidak mudah jamaah untuk dilakukan. Kan tetapi seorang ibu
yang tidak rela, tidak tega melihat anaknya, bayinya lahir dalam keadaan buta. Dia rela menghidupkan waktu-waktunya, malam-malamnya untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. 2 bulan lamanya. Ini waktu yang tidak lama dan butuh kesabaran, butuh istiqomah. Apa yang terjadi ya rahimahullah? Di sela-sela lelahnya seorang ibu, capeknya seorang ibu bermunajat memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ibu ini bermimpi ya rahimahullah, bermimpi berjumpa dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kemudian Nabiullah Ibrahim alaihissalam memberikan kabar kepada ibu tersebut, innallaha qad radda basara ibnak. Kata Nabiullah Ibrahim, wahai ibunda, sesungguhnya Allah telah membuka kedua mata anak. Lalu ibu ini terbangun jemaah, lalu melihat keadaan bayinya, perlahan bisa melihat, tidak langsung jemaah rahimahullah, tetapi terlihat dari matanya perlahan bisa terbuka. Inilah tirakat yang pertama jemaah, yang pada akhirnya mata kedua anak tersebut terbuka jemaah. Oleh karena itu, seorang suami yang baik senantiasa mengingatkan kepada istrinya, wahai istriku, wahai ibu, walaupun engkau terkadang membenci, marah kepadaku, akan tetapi jangan pernah engkau lupakan untuk senantiasa mendoakan anak-anak kita. Karena ma'asyiral muslimin rahimahullah, doa seorang ibu ketimbang doa seorang bapak 3 kali lipat cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketimbang doa seorang ayah. Ini luar biasa jemaah. Sekali lagi, seorang suami yang baik senantiasa mengingatkan istrinya untuk senantiasa mendoakan anak-anak. Itulah kehebatan seorang ibu, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah keutamaan agar para ibu senantiasa mendoakan anak-anaknya, doakan anak-anaknya agar menjadi pengusaha-pengusaha yang hebat, yang bermanfaat untuk umat. Doakan anak-anaknya agar menjadi anak soleh, solehah yang senantiasa memberikan doa terbaik ketika sudah meninggal. Itu tirakat pertama jemaah, senantiasa mendoakan anak-anaknya. Tidak sekali 2 kali, setiap hari jemaah rahimahullah, karena anak ini adalah penyambung bagi orang tua jemaah. Yang kedua, tirakat yang kedua yang harus dilakukan oleh kedua orang tua, yaitu jemaah rahimahullah, ketika seorang ulama ini memiliki ayah dan ayahnya memiliki perpustakaan yang tidak besar di rumahnya. Ayahnya sebelum meninggal jemaah rahimahullah berpesan kepada istrinya, wahai istriku, ini perpustakaan aku tinggalkan untuk anak-anak kita, agar anak-anak kita bisa belajar, bisa membaca. Kemudian, wahai istriku, aku tinggalkan beberapa keping dinar dan dirham. Aku tinggalkan untuk anak-anak kita. Dan aku pastikan, wahai istriku, dinar dan dirham yang aku tinggalkan ini tidak akan pernah tercampur dengan syubhat dan haram. Allahu Akbar. Ini tirakat yang kedua jemaah. Di zaman sekarang, orang sudah tidak lagi memikirkan apakah nafkah yang saya bawa ke rumah ini haram atau halal, halal atau haram. Bahkan syubhat tidak memikirkan lagi. Yang penting keluarga saya senang, duit saya banyak, keluarga saya ingin apa ada, anak saya bahagia, istri saya bahagia. Sudah tidak lagi mementingkan halalkah atau haramkah. Allahu Akbar. Luar
biasa jemaah. Seorang ayah mementingkan bagaimana memberikan nafkah, bagaimana memberikan makanan kepada anak istrinya dari yang halal, sehingga tumbuhlah anak tersebut bahkan menjadi ulama besar jamaah yang sering kita dengar nama beliau, yaitu Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Dua tirakat jamaah seorang ulama Al-Imam Al-Bukhari bukan hanya sekedar tiba-tiba menjadi ulama, tidak jamaah. Ada andil kedua orang tuanya sehingga beliau menjadi manusia yang besar, namanya harum akibat andil kedua orang tua mendoakan dan memberikan makanan yang halal. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah, ini penting jamaah rahimahumullah, karena anak bagi kedua orang tua adalah aset terbesar, aset yang tidak bisa diperjualbelikan jamaah rahimahumullah. Ketika anak tersebut kita didik dengan agama yang baik, kita berikan doa-doa terbaik, itulah anak yang senantiasa ketika kita sudah meninggal senantiasa mengangkat tangannya, Allahumma ghfirli dzunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan itu yang dibutuhkan oleh kedua orang tua, bukan jabatan yang saat ini terkenal, bukan anak yang dibangga-banggakan saat ini. Ketika kumpul sama keluarga, anak saya sudah jadi direktur, anak saya sudah jadi ini, jadi ini. Bukan itu yang orang. Tidak ada manfaatnya ketika anak tidak dididik dengan agama yang baik. Jangan bangga memiliki anak. Anak saya pangkatnya ini, anak saya seperti ini. Jangan bangga yang baik. Karena sekali lagi, ketika kedua orang tua sudah meninggal, yang dibutuhkan doa jamaah. Tidakkah kita pernah mendengar sebuah kisah ketika ada seseorang yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, disiksa oleh malaikat. Kemudian malaikat tersebut berhenti menyiksa. Kenapa engkau berhenti wahai malaikat? Malaikat menjawab, ada doa-doa anakmu yang senantiasa dia kirim, sehingga malaikat berhenti memberikan hukuman jamaah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, betapa pentingnya memberikan doa terbaik untuk anak-anak kita yang kita cintai. Jangan sampai anak kita tumbuh besar, kita rawat mulai kecil, akhirnya lupa untuk sholat, bahkan durhaka kepada kedua orang tuanya. Apa sebabnya? Ya bisa jadi karena kita selama ini tidak mendoakannya, sehingga anak kita durhaka, membangkang, keras kepala, tidak mau dinasihati. Atau bisa jadi karena makanan selama ini yang kita beri bukan makanan, bukan nafkah dari yang halal. Banyak di zaman sekarang yang rahimahullah, betapa ruginya orang tua dilahirkan mulai kecil, dididik, diasuh, diberikan makan. Ketika sudah besar dewasa, naudzubillah, bahkan mau membunuh. Bahkan sering kita dengar jamaah rahimahullah, anak menitipkan ke panti jompo, naudzubillah. Saya di kampung saya, di gang saya di jamaah rahimahullah, itu ada seorang bapak PNS sebelum pensiun, memiliki anak 2 kalau nggak salah. Istrinya tidak lama meninggal karena stroke, tinggal bapak seorang. Memiliki anak jamaah rahimahullah masih muda, akan tetapi dititip ke panti jompo jamaah rahimahullah. Padahal bapak ini bukan kekurangan, rumahnya ada beberapa jamaah rahimahullah, ada juga yang dikontrakkan bahkan dijual.
Saya tidak habis berpikir kenapa sampai seperti ini. Anak rela menitipkan orang tua yang telah membesarkan, yang telah memberikan makan. Ketika sudah bapaknya sudah menua, dititip ke panti jompo jamaah. Ini pelajaran bagi kita yang masih kuat, yang masih bisa berkumpul bersama anak kita untuk senantiasa memberikan nasihat, memberikan doa. Wahai anakku, ketika aku sudah menua nanti, rawatlah aku dengan baik. Karena di dalam Al-Quran jamaah dijelaskan bahwasanya orang tua yang bahagia adalah orang tua yang sisa akhir hayatnya, masa-masa tuanya bersama anak-anak istrinya, dia dirawat. Itulah orang tua baik, itulah orang tua yang bahagia jamaah. Jadi ketika orang tua memberikan makan yang haram, tidak mendoakan, itu bisa berefek jamaah. Mudah-mudahan tidak terjadi di sini. Mudah-mudahan kita tidak mendengar di perumahan GSI ada jamaah dititip ke panti jompo. Naudzubillah. Jangan jamaah. Rugi, kita rugi. Oleh karena itu masih ada kesempatan bagi kita untuk memperbanyak doa. Rabbi habli minas salihin, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan anak-anak cucuku orang-orang yang soleh, orang-orang yang senantiasa tunduk kepadamu dan patuh kepadamu dan tidak pernah meninggalkan sholat. Senantiasa kita doakan juga. Ada juga anak ketika sudah besar, balapan liar sudah dilarang oleh orang tuanya, masih aja diterjang larangannya. Apa yang terjadi ketika balapan liar, anak-anak tersebut mati jamaah. Sudah sering kita lihat anak-anak muda balapan mati dalam keadaan seperti itu. Apa enggak rugi kita membesarkan? Sudah capek-capek banting tulang mencari nafkah, besar-besar malah seperti itu. Alhamdulillah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itulah peran kedua orang tua kita jamaah rahimahullah. Betapa luar biasanya dia rela menghabiskan waktu-waktunya, dia rela senantiasa memohonkan kita agar anaknya ini sukses, agar anaknya menjadi anak yang soleh solehah. Lantas jamaah rahimahullah, pertanyaannya, kita sebagai anak, apa yang akan kita beri? Apa yang akan kita kasih kepada kedua orang tua yang selama ini sudah membesarkan kita? Karena kita masih statusnya anak ya rahimahullah. Walaupun mungkin umur kita 60, 70, kita memiliki kedua orang tua kita, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Apa yang akan kita beri untuk kedua orang tua kita ya rahimahullah? Seorang ulama bertanya kepada muridnya, wahai muridku, berapa kali engkau dalam sehari mendoakan kedua orang tuamu? Murid tersebut menjawab jamaah, wahai guru, saya mendoakan kedua orang tua saya dalam sehari cukup sekali. Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Kita ingat orang tua kita ketika kita masih di dalam perut, berapa ratus kali beliau mendoakan kita, berapa ratus kali ucapan doa terbaik untuk anaknya. Ya Allah, mudah-mudahan anakku sukses. Ya Allah, jadikan anakku anak yang baik. Sering dilantunkan di lisannya. Ketika kita sudah besar, hanya sekali dalam sehari memberikan doa kepada kedua orang tua kita. Naudzubillah. Kurang ajar jamaah. Kita sudah dibesarkan sampai saat ini, bapak-bapak sudah sukses, lantas lupa untuk mendoakan kedua orang tuanya. Naudzubillah. Cukuplah anak itu dikatakan durhaka ketika dia tidak mendoakan kedua orang tuanya. Dan ciri-ciri kata ulama anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Makanya ada beberapa tempat doa terbaik untuk kedua orang tua kita jamaah. Seorang ulama mengatakan,
ketika habis azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Kita doa setelah azan, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah, sampai selesai. Kemudian kita lanjut doa jamaah rahimakumullah agar tidak lupa. Allahumma ghfir li dhunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Mungkin 5 kali baru kita sholat sunnah jamaah rahimakumullah. Jangan sampai habis doa azan langsung sholat sunnah, jangan. Karena bainal adzan wal iqamah, antara adzan dan iqamah, doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu tempat terbaik untuk anak yang soleh untuk mendoakan kedua orang tuanya. Allahumma ghfir li dzunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kemudian jamaah rahimakumullah, kata ulama salafus saleh memberikan kepada kita cara untuk senantiasa mengingat kebaikan kedua orang tua kita dengan mendoakannya. Pada saat apa jamaah rahimakumullah? Pada saat tahiyat akhir jamaah rahimakumullah. Ini mungkin jarang kita dengar, jarang para guru kita menyampaikan. Tetapi ulama salafus saleh sudah menyampaikan jamaah rahimakumullah. Doa sebelum tahiyat, sebelum kita salam jamaah rahimakumullah, kita sisihkan doa terbaik kita untuk kedua orang tua kita. Allahumma ghafirli dzunubi wa li walidayya, Allahumma ghafirli dzunubi wa li walidayya, 4 kali jamaah rahimakumullah. Kemudian yang kelima kalinya, Allahumma ghafirli dzunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kemudian kita salam. Ini jarang kita dengar. Betapa besarnya peran kedua orang tua kita. Saat ini kita bisa menjadi pengurus masjid, bisa bekerja, memiliki perusahaan, itu tidak jauh, itu tidak lepas dari andil kedua orang tua kita jamaah rahimakumullah. Itu tidak lepas. Oleh karena itu tanda terima kasih kita mendoakan mereka, baik yang masih hidup ataupun sudah meninggal. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa memberikan tambahan ilmu dan bisa diamalkan, terutama untuk kami pribadi jamaah. Mudah-mudahan kita yang ada di sini diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menjadi orang tua yang perhatian kepada anak-anaknya, untuk senantiasa memberikan doa-doa terbaik agar mereka menjadi penerus generasi terbaik yang senantiasa membanggakan baik di dunia, lebih-lebih di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf jika ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.